Shalom Sobat Muda. Untuk pertama kalinya di KGC Ropiak kita akan mengadakan ibadah live training di saat ini. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Sobat Muda untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan terima kasih untuk hari ini. Kami boleh sebagai orang muda bisa diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Meskipun kami harus berada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasa-Mu sanggup menjangkau setiap kami yang menonton tayangan di saat ini. Bapa, hamba berdoa, berikanlah kami roh hikmat, roh wahyu, agar apa yang kami dengar di saat ini, Tuhan, kami boleh mengerti dengan bahasa kami masing-masing. Tolong kami supaya kami boleh memahami akan isi hati firman-Mu, Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya firman-Mu akan memberikan pengharapan bagi kami. Firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah jalan keluar dalam kehidupan kami sebagai orang-orang muda, di dalam menghadapi situasi dunia yang saat ini sedang mencekam. Kami butuh Engkau, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Sobat Muda. Hashtag di rumah saja. Saat ini yang sedang Sobat Muda jalani, saya sangat yakin dan percaya itu bertolak belakang dengan jiwa sebagai anak muda yang ingin bebas. Anak muda ingin keluar rumah agar bisa nongkrong, agar bisa kumpul bareng, agar bisa ngejeng dengan teman-teman, dengan sahabat, agar bisa bertemu dengan kekasih, atau bisa berkumpul dengan keluarga-keluarga besar lainnya. Dan itu saat ini kita tidak bisa menjalaninya karena situasi COVID-19 yang dihadapi oleh dunia saat ini. Sedikit tidaknya saya sebagai hamba Tuhan, saya menyadari bahwa sebagai anak muda itu pingin bebas dari sebuah pengawasan dari orang tua. Apalagi sekolah saat ini dihentikan sementara, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tidak ada, les juga tidak ada, ibadah raya pemuda sendiri tidak ada. Padahal ada yang pingin kalau ikut-ikut les supaya bisa keluar, bisa bertemu dengan teman-teman kalau ada kegiatan ekstrakurikuler. Walaupun mungkin dia tidak tertarik di situ, tapi hanya sebagai alasan untuk bisa bertemu dengan teman-teman sehingga dia bisa keluar rumah mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Anak muda, kita sadar bahwa dengan situasi dunia saat ini, di mana kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah saja. Dan biarlah hashtag di rumah saja ini, kita sebagai orang muda, kita mengambil hikmat yang terbaik. Kalau Sobat Muda, rekan-rekan KGC, membaca kisah dari Raja Daud, membaca kisah dari seorang yang bernama Yusuf. Mereka ini anak rumahan. Mereka ini sejak kecil, mereka setia di rumah, sering membantu orang tuanya. Mereka menjadi kesayangan orang tuanya. Daud, dalam masa kecilnya, dia selalu membantu orang tuanya. Dalam masa kecilnya, dia bertemu dengan Tuhan pada saat kesendirian, pada saat ada di padang pengembalaan, yang menurut kakak-kakaknya, dia hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Yusuf menjadi anak kesayangan orang tuanya. Karena apa? Karena mereka betah di rumah. Mereka bertumbuh di rumah. Mereka menemukan kasih Bapa di tengah-tengah rumah tangga mereka. Mereka menemukan Kristus di tengah-tengah rumah tangga mereka. Daud bertemu dengan Tuhan dalam kesendirian. Banyak mazmur Daud yang dia kumandangkan pada saat dia penuh dengan kesendirian. Ketika kita di rumah, kita masing-masing, kita sendiri,
hanya berhadapan dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan saudara, dengan opa, dengan oma. Tapi biarlah ketika kita ada di rumah saat ini, temukanlah kasih Kristus. Temukanlah kedahsyatan Kristus dalam kehidupanmu. Karena saya sadar dan yakin bahwa anak muda itu ingin bebas. Sadar itu, ingin bebas. Anak muda mau melakukan semua tanpa ada yang menghalangi. Mereka bisa memilih apa yang mau dilakukan tanpa perlu takut apa yang menghalangi mereka. Intinya anak muda itu ingin bebas dari pengawasan. Karena kalau di rumah saja diawasi orang tua. Daud, Yusuf selalu diawasi oleh orang tuanya. Saudara, sobat muda, firman Tuhan yang kita dengar di saat ini itu terambil dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 16 ini memberitahukan kita sebagai seorang muda, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita adalah orang merdeka. Apakah arti sebuah kemerdekaan? Atau apakah arti sebuah kebebasan untuk kita sebagai anak muda? Apakah sewaktu kita diawasi, kita dihalangi, ketika kita mau melakukan sesuatu berarti kita belum merdeka? Tidak. Kita sudah merdeka. Sebab kebebasan yang kita idam-idamkan kalau tidak diawasi justru bisa menjerumuskan kita pada hal yang negatif. Sobat muda, mari kita belajar dari kisah seorang muda di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-16. Anak muda yang ingin bebas, tetapi dia tidak bisa bertanggung jawab dengan kebebasannya. Dia hidup tragis dengan pilihannya. Seharusnya kebebasan yang diberikan kepada anak muda itu harus penuh dengan sebuah tanggung jawab. Sehingga kebebasan dan tanggung jawab seharusnya berjalan seiring. Karena dengan tanggung jawab itu kita sadar bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang Tuhan percayakan di muka bumi ini harus menggenapi kebenaran firman-Nya. Dalam situasi seperti ini, kita ada di rumah saja. Kita harus berpikir kembali seperti pikiran Kristus. Bahwa benar, saya sebagai anak muda, saya punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab saya sebagai seorang muda, sebagai KGC yang GBI Rohbiat ini, harus dimulai dari rumah, dari keluarga yang Tuhan berikan. Ada orang tua kita, ada adik-adik kita, ada kakak kita, ada opa, ada oma kita. Kita harus punya tanggung jawab kepada mereka. Seharusnya demikian. Kita menjadi teladan untuk mereka. Dan ini seharusnya menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Seharusnya kita jalankan dengan nilai-nilai kerajaan surga. Kita harus menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kita. Itulah sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari sobat muda, kita harus penuh dengan berkreasi. Mari sobat muda, kita harus penuh dengan berinovasi di tengah-tengah keluargamu, supaya engkau menjadi berkat di tengah-tengah keluargamu, bukan engkau menjadi batu sandungan, bukan engkau menjadi beban di tengah-tengah keluargamu. Dan kita sendiri tidak bosan ketika kita punya banyak inovasi, ketika kita punya banyak terobosan-terobosan baru, apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau kerjakan di tengah-tengah rumah tangga yang Tuhan percayakan kepada kita. Buktikan bahwa engkau telah mengenal Tuhan. Buktikan bahwa engkau menjadi jawaban untuk keluargamu, bukan menjadi beban untuk keluargamu. Buktikan bahwa engkau memang hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Engkau penuh dengan kebenaran, penuh dengan kejujuran, penuh dengan keteladanan. Engkau membantu orang tuamu bekerja di rumah. Engkau membantu orang tuamu untuk mendekorasi tempat tinggal, tempat ruangan dengan suasana yang baru.
Ya, karena sesungguhnya sobat muda, berkreasi dan berinovasi itu ada dalam hidupmu. Engkau penuh dengan potensi, engkau penuh dengan sebuah kreativitas baru. Engkau tidak menjadi beban bagi keluargamu. Sebab sesungguhnya ketika engkau menjadi teladan bagi keluargamu, bagi orang tuamu, bagi ayahmu, ibumu, adik-adikmu, kakakmu, opa-omamu, melalui hidupmu mereka akan melihat Yesus. Melalui hidupmu mereka akan datang bersekutu, bertemu dengan Yesus melalui hidupmu. Engkau adalah motor penggerak di tengah-tengah keluargamu untuk membawa orang tuamu mengenal Tuhan. Itu harus tertanam, itu harus menjadi motivasi hidup kita sebagai orang-orang muda KGC yang ada di GBROK Biak ini. Mari sobat muda, saudara, di dalam Markus 5 ayat 41, ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak Jairus, Yesus berkata, bangkit, berdiri, dan berjalan. Artinya gini, seorang muda harus tidak pasif. Seorang muda seharusnya tidak menyerah dengan keadaan, tidak bete dengan keadaan, tidak bosan dengan keadaan, selalu berada di atas masalah. Dan orang muda senantiasa muncul sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Engkau punya energi, engkau punya kemampuan, engkau punya wawasan yang semakin berkembang. Seharusnya engkau ada di atas masalah, di atas tekanan yang saat ini sedang engkau hadapi. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-37, orang muda yang merdeka itu seharusnya roh mereka itu menyala-nyala. Mereka bangkit dan menjadi saksi hidup. Di dalam Matius 9 ayat yang ke-26 berkata, dia tidak menyembunyikan peritanya. Engkau tidak boleh menyembunyikan pelitamu. Sebab sesungguhnya terang Kristus yang ada padamu seharusnya dilihat oleh orang tuamu. Terang Kristus yang ada padamu seharusnya dilihat oleh keluargamu, sobat muda. Firman Tuhan berkata gini, ia akan melihatkan hidupnya yang sudah mengalami perubahan dan terobosan. Itulah yang harus ditanamkan sebagai seorang muda dalam gereja lokal di KGC Rogia. Untuk itu, semua ini kita dapat lakukan kalau kita punya tujuan yang kuat. Tujuan yang kuat dalam kehidupan kita akan menimbulkan sebuah energi yang berlipat ganda untuk dapat mengalahkan ketidakmampuan yang ada dalam kehidupan kita. Sobat muda, menjadi tuan atas diri sendiri bukanlah menjadi budak dari ketidakberdayaan. Engkau harus bisa menjadi tuan bagi dirimu sendiri. Kebenaran yang ada padamu akan membuat engkau kuat, akan membuat engkau kuat dan keluar sebagai pemenang. Di dalam Yohanes 1 ayat yang keempat berkata gini, Yohanes bilang gini, sukacitaku ketika aku mengetahui anak-anakku hidup dalam kebenaran. Aku bersukacita. Kalau engkau hidup dalam kebenaran, engkau membuat orang tuamu bersukacita, engkau membuat keluargamu bersukacita. Tuhan sangat bersukacita karena engkau hidup dalam kebenaran. Walaupun engkau di rumah saja, hiduplah dalam kebenaran. Walaupun engkau di rumah saja, hiduplah sehat. Rohmu yang menyala-nyala itu. Roma 12 ayat 11 berkata, itu ditandai dengan rasa lapar dan gairah untuk membaca, merenungkan, dan mempraktikkan firman Tuhan. Rohmu yang menyala-nyala, yang akan engkau tampilkan untuk keluargamu itu, engkau harus membaca firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikkan. Sehingga melalui itu, orang di sekitarmu, orang tuamu akan melihat benar, anakku adalah anak kebenaran yang telah Tuhan percayakan kepadaku. Engkau akan mengalahkan segala bentuk kemalasan, dan semangat yang kendormu akan dibangkitkan ketika engkau dekat dengan sumber berkat itu.
Mungkin demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada engkau, sobat muda. Biarlah firman Tuhan ini dapat mengencourage kita, memotivasi kita bahwa benar, saya harus menjadi sumber jawaban di tengah-tengah keluarga saya. Benar, saya anak muda tidak boleh menjadi beban untuk orang tua saya. Di rumah ini saya harus hidup sehat dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, bergairah, membantulah orang tuamu, menjadi teladanlah di dalam perkataan dan dalam perbuatanmu bagi orang tuamu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Shalom, maju anak muda. KGC Rohbiah. Amin.